Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Sudah banyak sekali cerita-cerita keajaiban, cerita-cerita yang membahagiakan, cerita-cerita berbagi tentang vibrasi ya. Sebenarnya dengan mendengarkan atau membaca vibrasi itu sebenarnya bisa menular. Karena bahagia itu menular, sedih itu juga menular. Keberhasilan menular, kesialan juga menular. Jadi tergantung lagi pada manusianya, mau membuka diri atau tidak. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan mekanisme keajaiban datang itu seperti apa. Kemudian nanti juga di pertengahan saya akan cerita satu lagi keajaiban yang terjadi pada peserta yang baru ikut ikut dua kali apa satu kali gitu kalau nggak salah. Bagaimana keajaiban datang pada dia yang itu di luar nurul banget, yang itu di luar nurul banget gitu ya, di luar nalar gitu. Tidak masuk fikri, tidak masuk akal gitu ya. Saya akan jelaskan, aduh ini sangat membahagiakan. Dan Anda akan mengatakan mungkin, wah ini rekayasa apa segala macam. Nanti Anda akan baca sendiri ya. Namun sebelum itu saya ingin informasi dulu, buat Anda yang ingin ikut bergabung juga, merasakan sensasi dari ruang ngopi yang saya adakan, webinar, kembali saya adakan tanggal 11 Juli yang sifatnya online ya, karena ini webinar di Zoom meeting. Untuk pendaftarannya langsung hubungi Mbak Vista atau Mas Roni. Nanti linknya ada di deskripsi. Tema yang akan saya angkat kali ini adalah rahasia keajaiban doa. Ini akan seru, insya Allah akan seru banget. Dan yang terpenting itu banyak yang mengatakan sebenarnya ikut webinarnya Gus Baraja yang ditunggu adalah terapinya. Tapi oke lah. Pasti setiap webinar itu ada terapinya. Jadi segera daftarkan diri Anda, ikut bergabung di sana, senang-senang kita raih ilmu, raih kesadaran. Baik, kali ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin menceritakan atau berbagi pemahaman saya tentang mekanisme keajaiban itu seperti apa sih sebenarnya. Pertama, mekanisme keajaiban itu yang pertama adalah buka pikiran dulu. Menerima sebuah informasi sebelum Anda mengatakan mungkin atau tidak mungkin, sebelum Anda mengatakan percaya atau tidak percaya, dibuka dulu ruangnya, dibuka dulu hatinya. Karena setiap ada orang yang mengalami keajaiban, karena kita menutup diri, akhirnya ya kita sulit juga untuk mendapatkan keajaiban. Jadi membuka diri, membuka ruang. Ada istilah bahasa kampungnya adalah kosongin gelas. Atau siapkan gelas baru. Karena tipe-tipe orang sukses itu yang pertama adalah menerima informasi. Ya, menerima informasi. Dan tipe-tipe orang berilmu itu mau mendengarkan sekalipun dia paham terhadap ilmunya. Ya, sekalipun dia ngerti terhadap ilmunya. Anda boleh perhatikan beberapa kali saya podcast, saya itu cenderung mendengarkan gitu. Walaupun sebenarnya apa yang disampaikan oleh teman podcast kita, saya tahu gitu kan. Saya tahu, saya paham banget. Tapi setiap orang yang menyampaikan itu pasti ada sesuatu yang baru. Setiap orang yang menyampaikan siapapun mereka, pasti ada yang baru dan boleh jadi saya tidak tahu. Nah yang saya cari adalah satu hal yang saya tidak tahu atau beberapa hal yang saya tidak tahu. Jadi tolong disimak videonya. Yang pertama, mekanisme keajaiban itu terjadi pertama untuk menerima ilmu itu buka dulu ruangnya. Buka dulu hatinya. Sebelum Anda mendengarkan sampai selesai, jangan reject dulu. Jangan denial dulu. Kadang-kadang penolakan itu terjadi di awal, kemudian dia nggak tahu ternyata setelah dia menolak itu ada rumus-rumus keajaiban di situ. Poinnya adalah buka diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melakukan amalannya. Amalan itu bukan bacaan ya. Mengamalkan itu ya ilmu yang saya sampaikan, ilmu yang disampaikan oleh pembicaranya, kemudian melakukan saja teknik-tekniknya. Nah, ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu bekerja secara sadar, disadari banget. Itu pikiran sadar. Keajaiban itu sayangnya terletak bukan pada pikiran sadar, tapi pikiran bawah sadar.
Sebut saja hati kita ya. Kenapa saya sebut hati? Saya berulang mengatakan ini. Karena memang ruang penyimpanan data. Semua kejadian yang pernah terjadi dulu-dulunya dalam hidup kita, itu tersimpan di hati kita. Tersimpan di pikiran bawah sadar kita. Dan itu menjadi sebuah belief. Menjadi sebuah keyakinan. Jadi mekanisme yang kedua, supaya keajaiban itu datang, dirubah dulu. Dirubah dulu semua data yang ada di pikiran bawah sadar Anda. Terutama tentang keajaiban itu sendiri. Misal, contohnya tentang finansial misalkan ya. Nah, kalau tentang finansial berarti mindset Anda, cara pandang Anda terhadap finansial, khususnya uang, itu seperti apa? Karena poinnya ada di situ tuh. Saya selalu mengatakan 3 hal. Penilaian Anda, ya, terhadap uang. Kemudian yang kedua adalah selain penilaian adalah bagaimana Anda bersikap terhadap uang. Yang ketiga adalah bagaimana Anda merespon akan adanya uang. Simpel sih sebenarnya, tapi ini langsung tahu kita poinnya, dogma yang ada di dalam bawah sadar terkait tentang uang itu seperti apa. Jadi selama penilaiannya buruk terhadap uang, negatif maksudnya, maka keajaiban tentang finansial itu nyaris mustahil datang ke kita. Karena keajaiban itu datang pada yang percaya saja. Saya nggak tahu bagaimana Anda memaknai keajaiban. Keajaiban tuh bisa bermakna surprise, kejutan. Keajaiban tuh bisa bermakna sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi terjadi. Karena memang tidak masuk akal, nggak usah pakai akal. Yang harus dipakai adalah hati. Itu poin pentingnya. Kalau itu semua bisa dirubah, Anda bisa perhatikan. Keajaiban demi keajaiban itu bisa terjadi. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya merubah data penolakan yang ada di pikiran bawah sadar? Kesannya simple ya. Kalau memang paham sih sebenarnya memang simple. Tapi bagi orang yang tidak paham, ini akan menjadi sesuatu yang rumit. Karena justru ketika disampaikan akan banyak lagi penolakan-penolakan yang muncul di pikirannya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya agar data di pikiran bawah sadar itu bisa dirubah atau diperbaiki terkait tentang finansial. Salah satu cara cepatnya adalah dengan mengerti rubah atau bagaimana caranya merubah sugesti. Pertama, sugesti itu bisa diterima di gelombang otak tertentu. Yaitu misal di gelombang otak alfa dan theta gitu ya. Kalau pikiran bawah sadar itu nggak ada off-nya, aktif terus. Tetapi kadang-kadang kita itu sedikit sekali menyengajakan diri atau memprogram pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu bisa diprogram sebenarnya, sangat bisa diprogram. Yaitu yang paling baik adalah ketika ada di gelombang otak alfa. Kapan itu? Yaitu di jam dimana kita akan tidur. Makanya saya selalu mengatakan kalau niatnya pembersihan akan tidur. Tapi kalau niatnya untuk program yaitu bangun tidur. Nah, kita kan sedang berbicara tentang perbaikan. Berarti bicara akan tidur. Nah, salah satu caranya adalah dengan mendengarkan audio terapi. Seperti yang sudah didapat oleh salah satu teman kita. Sebentar lagi saya akan jelaskan ini. Saya akan bacakan apa yang didapat oleh salah satu teman kita yang ada di grup. Saya tahunya dia baru hari Jumat kemarin ya ikutnya ya. Tentang atau tema yang diikuti webinarnya adalah melepas emosi negatif luka batin finansial. Atau melepas emosi negatif finansial. Tentang prinsip-prinsip yang sebenarnya penolakan terhadap finansial. Jadi dia sebelum ikut itu dia beli audionya. Setelah dia beli audionya, terjadilah sebuah keajaiban yang nggak masuk akal baru beberapa hari. Loh, kok bisa cepat yang lainnya kok lambat gitu misalkan begitu ya. Ini sebenarnya yang menjadi misteri adalah tingkat sugestivitas seseorang yang berbeda-beda. Ya, saya pernah katakan biasanya keajaiban itu terjadi karena 2 hal. Pertama, karena otoritas guru. Otoritas si penyampai gitu deh kalau menolak tentang predikat guru ya. Si penyampai yang mampu menguasai pikirannya sehingga si pendengar menjadi lebih percaya lagi. Yang kedua, kemungkinannya karena didukung oleh faktor yang lainnya, bisa audio, bisa dia mampu mensugesti dirinya gitu.
Dua-duanya bisa saja terjadi ya. Nah sekarang saya akan bacakan apa yang didapat baru beberapa hari saja. Nanti Anda juga bisa baca di layar monitor Anda ya. Ini belum saya pindahkan ke grup alumni, masih di ruang ngopi bareng Gus Baraja. Temanya adalah melepas emosi negatif finansial. Terjadi pada Bing Niwar. Saya nggak tahu kata Mbak Vista namanya Bu Eni kalau nggak salah. Ya, saya bacakan saja ya. Alhamdulillah Gus Baraja, Mas Roni dan Mbak Vista baru 2 hari dengerin audio yang 4 paket. Maksudnya yang satu paket ada 4 audio. Bahkan sekarang bukan 4 audio saja, tapi ada 5 audio. Ya, ada 5 audio. Alhamdulillah hajat punya mobil. Sudah diijabah sama Allah. Makin semangat menjalani hidup. Terima kasih bimbingannya Gus dan Kak Roni dan Mbak Vista. Tidak hanya selesai di situ, mobilnya kita bisa lihat Xenia ya. Kita nggak usah lihat brandnya ya. Tidak usah lihat harganya murah atau mahal. Pencapaian seseorang itu berbeda-beda. Tapi ini saja sudah sangat luar biasa karena baru beberapa hari. Nah, tuh semangat semuanya. Yakin keajaiban selalu datang di hidup kita. Semakin terus saya tiap hari, semangat terus. Saya tiap ingat masalah langsung dengerin audio syukur dan istighfar. Baru pagi tadi saya WA Mbak Vista minta bimbingan. Kadang Mbak Vista itu diajak ngobrol dan Mbak Vista memang saya suruh untuk ayo Mbak ayomi semua peserta, apa yang Mbak Vista bisa coba sampaikan ke mereka. Siangnya malah dapat keajaiban mobil. Masya Allah, terima kasih banyak Mbak Vista karena dibantu juga oleh Mbak Vista. Nah, oh ya namanya Bu Eni. Saya sudah 3 bulan Mbak pingin punya mobil ini. Tanpa diduga teman saya jual mobil harga 100 juta. Nggak nyangka, pokoknya ajaib banget. Tuh lihat tuh. Ini bagi dia keajaiban. Nggak usah tanya juga dari mana uangnya. Itu privasinya dia ya. Karena intinya ada cerita yang sangat menyenangkan di sini. Nah, dia berterima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah saya pun senang mendengarnya. Saya bilang begitu di grup. Nah, saya sampaikan untuk terus istiqomah. Alhamdulillah saya sering dengerin audio syukur sama audio luka batin. 2 hari udah jebol hajatnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan ternyata tidak selesai di situ loh teman-teman ya. Tidak selesai di situ. Sebentar saya bacakan lagi. Nah, ada lagi. Dengan orang yang sama masih Bu Eni. Alhamdulillah rezeki masuk lagi 7,5 juta. Oh ternyata ini TKW kayaknya nih. Alhamdulillah Gus, Mbak Vista, Mas Roni rezeki masuk lagi setelah tadi pagi agak puyeng, ya kan? Agak puyeng dengerin audio, jebol lagi. Tidak selesai di situ juga, saya nggak tahu berapa hari berikutnya karena saya baru monitor grup ini. Dapat lagi, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi buka WA ada saudara yang ngembaliin uang 4 juta. Terima kasih Gus Baraja dan seterusnya. Gini. Ini ada 3 keajaiban, ya Allah, Masya Allah. Kenapa kok bisa beruntun gitu ya? Pertama, mungkin karena dia belajar. Saya tidak tahu karena apakah dia 100% nangkap ilmu dan caranya. Atau memang pengaruh dari saya yang menyampaikan yang membuat area kritisnya kebuka. Itu yang saya tidak tahu. Nggak akan pernah bisa saya tahu. Karena nggak ada caranya untuk saya bisa tahu. Dan tidak mungkin tahu gimana kalimatnya. Pokoknya begitulah. Ya, tidak mungkin saya bisa tahu. Nah, jadi dia setelah ikut webinar sesuai tadi yang diceritakan, akhirnya dia dapat apa yang dia inginkan. Nah, poinnya adalah kenapa bisa berturut-turut? Pertama, saat dia sedang bahagia, saya pernah sampaikan bahwa ada beberapa momentum yang sangat ajaib sebenarnya kalau kita mau berdoa. Dan sayangnya, kalau nggak paham, momentum-momentum itu kita lewatkan begitu saja. Apa itu momentumnya? Yaitu kondisi senang, kondisi tenang, kondisi hening. Kalau 3 waktu, 3 kondisi, 3 momentum ini kita perhatikan, kemudian kita manfaatkan untuk berdoa, ini powerful banget. Nah, menurut saya, menurut pandangan saya, si Bu Eni ini atau Bing Niwar ini
dia dalam keadaan senang dan benar-benar bersyukur, kemudian mungkin boleh jadi dia berdoa. Akhirnya keajaibannya terjadi terus, berulang bahkan. Nah, setiap kejadian tuh ada polanya, ini nih rahasianya nih. Setiap kejadian tuh ada polanya. Saya nggak tahu apakah Bu Eni ini ngerti akan polanya, atau mungkin dia belum ngerti, tapi secara tidak langsung dia melakukan polanya. Setiap kebaikan atau keburukan itu semua ada polanya, artinya ada sebab akibat. Kalau kita tahu polanya, kita bisa mengulangi terus sebab itu, sebab kebaikan datang itu. Maka kebaikan akan terus datang kepada kita. Jadi kalau ditanya apakah ini keajaiban, ya mungkin ini termasuk keajaiban. Tapi bagi saya, bahasa saya adalah hukum pasti ya. Hukum pasti atau hukum otomatis, di mana ketika Anda melakukan A, pikiran Anda A, perasaan Anda A, terjadilah sebuah keajaiban. Sesederhana itu teman-teman. Kalau Anda mau coba audionya, silahkan hubungi Mbak Vista. Atau ditunggu masa promonya. Tapi sekarang saya setiap beberapa minggu gitu pasti buat promo, membantu teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat cerita singkat. Tapi lain waktu mungkin saya sedang nyuruh Mbak Vista untuk bertanya pada yang bersangkutan, bisa nggak kita podcast untuk apa ya? Untuk sharing vibrasi, podcast online, Zoom meeting yang nanti bisa saya upload untuk langsung mendengarkan dari yang bersangkutan, si Bu Eni atau Bing Niwar ini ya. Mudah-mudahan beliau punya waktu karena di luar negeri. Gitu. Sehat-sehat selalu buat Anda. Semoga cerita ini menjadi inspirasi dan menjadi vibrasi baru. Vibrasi yang positif untuk Anda sehingga keajaiban itu juga bisa datang ke Anda semuanya. Karena kebahagiaan itu bisa menular. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.